Samaan menu atau samaan nasib? Kalau samaan nasib dan ternyata nasib orang itu buruk bisa gawat kan gue. Kalau gitu samaan menu aja deh. Makasih ya non, berkat non pilih samaan menu saya bisa makan selain nasi kucing. Hah? Emangnya saya bakal samaan menu sama bapak? Gak cuma saya non, tapi seluruh orang yang ada di dunia ini. Sedunia? Berarti keren juga dong tangan saya bisa mengendalikan menu-menu orang yang ada di dunia ini. Kalau gitu ayo lihat menu hari ini apa non. Menu hari ini roti kuning, Pak. Wah, roti kuning itu kan mahal banget, tapi karena sistem dibuat jadi gratis, saya harus segera ke supermarket buat dapetinnya non. Woi, Kay, lo nggak antri di supermarket juga kayak orang-orang tuh? Nggak, gue lagi kesel sama orang yang pilih samaan menu hari ini tadi. Ya udah, Kay, kalau gitu lo ambil punya gue aja nih rotinya, gue ikhlas. Nggak mau, gue tuh maunya makan nasi. Kalau hari ini gue nggak makan nasi, bisa-bisa gue metong. Oh iya, orang Indonesia kan dalam sehari harus makan nasi. Kalau gitu, maafin gue ya, Kay. Ngapain lo minta maaf? Jangan-jangan. Enggak, bukan gue kok yang pilih samaan menu hari ini. Nyam-nyam, enak kok, tapi kenapa orang-orang pada protes ya? Bagian roti itu buat gue aja nih. Kok main rampas aja sih? Itu kan roti pertama dan terakhir gue. Kita berdua nggak dapat rotinya karena di semua supermarket udah habis. Ya ini semua salah orang yang pilih samaan menu. Padahal hari ini tadi gue mau makan pizza. Lihat aja nanti kalau gue ketemu orangnya udah gue... Jangan-jangan lo tahu ya siapa pelakunya, Vel? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Ya udah deh, rotinya buat kalian aja. Gue pergi dulu ya, bye. Woi Del, lo ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Feli? Kelihatannya dia gugup. Iya bener, kita harus selidikin ini, Ti. Feeling gue sih mengatakan kalau dia pelakunya. Kalau gitu, ayo kita ikutin dia. Bu, saya mau ngaku kalau sebenarnya saya yang pilih sama menu hari ini. Tapi Bu jangan bilang-bilang sama temen-temen ya. Oh, kamu pelakunya. Kalau gitu kamu harus tanggung jawab dong. Gara-gara kamu, kita tuh cuma bisa makan roti selama seminggu. Gimana caranya saya bisa tanggung jawab, Bu? Ibu kasih tahu saya deh, saya bakal lakuin apapun. Ngelakuin apapun ya? Kalau gitu kamu datang aja ke lapangan, nanti Ibu kasih tahu caranya. Kalau Ibu kasih taunya di lapangan, bisa-bisa semua orang tahu, Bu. Semua orang bakal lihat. Ya nggak apa-apa. Toh kamu mau bertanggung jawab juga kan? Kayaknya Bu Guru bisa bantu gue nyelesain masalah ini deh. Jadi gue percaya aja sama dia. Ya udah deh Bu. Vel, maafin gue ya karena tadi gue terlalu emosi karena lapar. Jadi sekarang gue udah makan rotinya dan sekarang gue udah happy. Ya udah nggak apa-apa, Kay. Emang apa yang bakal terjadi sih kalau kita makan makanan selain roti? Tubuh kita nggak bisa menerima selain roti. Kalau kita makan selain roti, bisa-bisa kita langsung lo nggak mau kan? Ya jelas nggak mau dong. Oh iya, gue kan harus ke lapangan. Gue pergi dulu ya, Kay. Tunggu, jangan-jangan lo mau ketemuan sama Bu Guru ya di lapangan? Iya bener, katanya sih dia mau bantuin gue. Sebenarnya, Kay, jangan datang ke sana. Soalnya dia mau jebak lo, tadi gue lihat. Hah? Gak usah percaya apa kata Keisha deh, soalnya kan dia sering ngeprank gue. Bu, saya udah datang nih. Bagus, kalau gitu kamu harus makan makanan selain roti. Kalau gitu, makan permen ini aja. Tapi Bu, menu hari ini kan roti. Hello, pelaku di mana-mana pasti nggak mau ngaku. Kalau lo takut buat makan permen itu, artinya emang lo pelakunya yang pilih samaan menu. Artinya lo harus dihukum lah. Bukan gue ya pelakunya, gue nggak ada pilih samaan menu hari ini. Ya udah deh, saya bakal lakuin. Cuman perlu dimakan doang kan permennya. 3, 2, 1. Pilih OKL atau OKB? Ini singkatan dari apa ya, Mah? OKL itu adalah orang kaya lama dan OKB adalah orang kaya baru. Oh alah, dua-duanya adalah orang kaya kan? Kalau gitu aku milihnya nggak usah mikir, Mah. Dua-duanya punya konsekuensi, Nak. Kamu harus pikirin bener-bener. Ya udah, kalau gitu aku pilih orang kaya baru aja. Soalnya aku kan nggak punya pengalaman yang banyak tentang orang kaya. Kalau gitu berarti sekarang aku udah kaya dan bisa beli ini itu kan, Mah? Karena kamu masih baru, berarti jangan beli-beli dulu, Nak. Tunggu agak lebih berpengalaman. Yah, tahu gitu aku pilih orang kaya lama, Mah. Supaya aku bisa langsung belanja kan? Bersyukur aja karena setahu Mama cuman kamu yang dapat tawaran orang kaya ini loh. Serius, Mah? Wah, kalau gitu aku harus diem dan gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Gila juga lo, Vel, ke sekolah pakai supir. Emangnya kenapa? Lo baru pertama kali lihat ya? Ya jelas kaget lah, biasanya kan lo naik beca. Kalau lo naik mobil itu artinya lo orang kaya dong. Iya, gue emang orang kaya baru nih bos. Senggol dong. Mana yang mau disenggol? Oh, ini orangnya. Kasian banget sih, masih baru tapi udah minta disenggol. Emang kalian siapa? Vel, udah Vel, ayo kita kesana. Apaan sih, Kay? Gue tuh mau lawan mereka dulu nih. Soalnya mereka udah berani-beraninya nantangin si Feli yang kaya raya ini. Jadi lo beneran mau tanding kekayaan sama kita? Wih, seru nih, bisa jadi film. Maaf ya Tiara, Dela, kita pergi aja, Vel. Ih, apaan sih? Jangan tarik-tarik gue coba. Udah, pokoknya lo ikut gue. Kenapa sih lo seret gue? Gue kan belum selesai ngomong sama mereka. Ya ampun, mereka itu kan senior, Vel. Maksudnya senior? Oh,
Jangan-jangan mereka orang kaya lama? Iya, bahkan orang tua mereka yang punya sekolah ini loh. Buset, yang bener aja loh. Bisa-bisa gue diskors sama kepala sekolah. Aduh, lo sih nggak bisa jaga mulut. Makanya kalau masih orang kaya baru itu jangan sombong. Ya maaf, ya udahlah. Paling mereka juga nggak bakal pikirin hal ini. Ini cuma hal kecil doang bagi mereka. Ya udah, semoga aja mereka nggak dendam dan apa-apain lo. Mereka itu nggak bakal bisa apa-apain gue karena gue bakal sewa bodyguard supaya gue terlindungi dari ancaman apapun. Tapi di sekolah kita nggak ada cowok perkasa yang bisa jadi bodyguard. Kayaknya lo harus pasrah deh. Di kamus gue itu nggak ada kata pasrah dan nyerah. Jadi gue bakal cari dulu sekarang. Aduh, beneran nggak ada yang bisa dijadiin bodyguard. Non Feli, kamu perlu bantuan? Ada yang harus dihadang ya? Bener juga ya. Bapak mau nggak jadi bodyguard saya? Kayaknya nggak bisa deh Non, soalnya. Saya bayar segini deh Pak. Ini tebel-tebel semua loh. Cukup nggak? Nggak usah Non, saya nggak kekurangan uang kok. Ya udah kalau gitu saya transfer aja 1 triliun. Cukup kan? 1 triliun? Berarti kalau 1 tahun, 1, 2, 3. Wah, kaya. Iya Pak, semuanya tuh buat Bapak. Kalau Bapak mau jadi bodyguard dan melindungin saya. Kalau gitu saya mau banget Non. Saya bakal melindungi Non dengan segenap nyawa saya. Nah gitu dong Pak. Kalau gitu saya transfer ya. Udah masuk. Kalau gitu sekarang Bapak saya kasih HP aja deh. Supaya nanti kalau ada apa-apa sama saya bakal muncul alarm langsung di HP ini. Bapak harus gercep ya. Oh, baik-baik Non. Kok diundang ya buat datang ke rapat orang kaya hari ini? Rapat? Emangnya ada hal penting yang perlu diomongin? Lo bakal tahu sesampainya di sana, tapi nggak boleh ajak siapa-siapa ya, karena ini bersifat rahasia. Oh, oke. Tapi ini alamatnya bukannya di luar kota ya? Jauh banget. Kenapa? Lo nggak punya support transportasi yang cukup? Sebagai orang kaya gue punya kok. Gue bisa naik limosin. Gue sewa aja limosinnya karena gue masih orang kaya baru, jadi masih harus irit kan kata mama. Kalau nggak diturutin gue bisa durhaka sama mama. Ya udah kalau gitu gue tunggu ya. Oh iya, parkir limosinnya tepat di depan rumah gue aja ya. Kalau halamannya aja bisa parkir limosin, berarti bener-bener gede banget dong halaman dan rumahnya. Hello, udah ngerti kan? Iya, kalau dari undangannya sih harus datang jam 7. Kalau gitu tungguin gue ya. Ini kenapa yang parkir cuma mobil gue doang? Nggak ada lagi mobil selain gue. Biasanya kan orang kaya kalau kemana-mana selalu naik mobil. Akhirnya lo sampai juga. Ayo masuk, tunggu Ti. Kayaknya ada yang gak beres deh. Parkirannya kok sepi banget sih. Udah sini ikut gue dulu. Mau kemana? Kepala gue pusing. Aduh, apa gue habis pingsan ya? Loh, kok tangan gue diikat? Buat diterima di perkumpulan orang kaya, lo harus jawab pertanyaan dari gue. Jawab pertanyaan doang harus diikat. Ya udah deh, gue pasti bisa soalnya gue selalu jawab pertanyaan apapun dan itu gue ngerasa gampang. Sombong banget. Ya udah, pertanyaannya itu berapa sih jumlah kekayaan lo sekarang? Apa? Kalau jumlah kekayaan lo yang paling rendah di antara semua orang yang ada di sini, lo bakal kita habis. Mampus gue, udah kena jebakannya Tiara. Peringkat kekayaan gue 5.000. Ya ampun, yang bener aja. Itu kan jumlah orang yang ada di kota ini. Maklum lah nak, kamu kan belum kerja. Kalau mama 100. Wah, bagus banget. Publik deh. Ya udah kalau gitu kasih aku kerjaan mah. Mana bisa gitu, nanti yang ada nilai kamu malah turun. Ya udah deh, mungkin karena aku masih sekolah jadi peringkat kekayaan ini nggak penting mah. Yang penting udah aku private dan nggak bakal diejek sama teman-teman. Kamu nggak akan diejek karena mama yakin mereka tuh punya peringkat yang berdekatan sama kamu. Iya mah, harusnya gitu kan. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya ma. Bye. Woi Keisha, kenapa peringkat kekayaan lo di private? Soalnya gue nggak pede aja karena menurut gue peringkat gue tuh yang paling rendah di kota ini. Mustahil, lo public aja. Gue yakin lo nggak mungkin terendah kok. Ya udah deh. Wah, ternyata peringkat kekayaan gue udah naik nih. Sekarang udah jadi 1.000. Emang sebelumnya lo peringkat berapa? Tadi peringkat 2.500. Itu parah banget kan? Kalau punya lo kenapa di private? Gue private karena gue nggak tega aja. Orang-orang pada minder nanti lihat peringkat gue. Wah, lo perhatian juga ya sama orang-orang. Untung aja lo nggak public. Kalau nggak bisa-bisa sekarang gue udah minder. Iyalah, gue kan emang perhatian sama semua orang. Murid-murid, kalau peringkat kekayaan kalian private, maka kalian tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas ini. Waduh, kalau gitu gue harus langsung public. Waduh, gue juga deh. Untung aja masih bagus. Lagian peringkat kekayaan kalian gak terlalu buruk juga, gak kismin. Kenapa di private? Saya keluar aja deh bu. Kenapa Feli? Harusnya kamu kayak teman-teman kamu tuh rela peringkatnya di public supaya mereka gak dikeluarin dari kelas ini. Jangan-jangan lo kismin ya Fel? Enggak, gue cuman malas belajar aja. Wah, keterlaluan kamu. Kalau gitu kamu gak akan saya izinkan masuk ke dalam kelas ini selamanya. Jangan selamanya juga bu. Gue nggak bisa terlalu ngelak. Ya udah deh, terima aja. Toh nanti kalau ketahuan bisa-bisa gue diasingkan. Kenapa lo dikeluarin dari kelas, Fel? Ini kan masih jam pelajaran. Gue lagi dihukum karena gue nggak mau nge-public peringkat kekayaan ini. Sebenarnya kenapa sih, Fel? Gue kan sahabat lo, jadi cerita aja lah sama gue. Iya udah deh, gue bakal public.
Ternyata peringkat kekayaan lo di 4.999. Ya cuma naik 1. Itu pun lo naik peringkatnya karena di kota kita ada yang meninggal. Ya udahlah Kay, yang penting lo temenan sama gue apa adanya kan. Enak aja, gue gak mau temenan sama orang kismin. Pokoknya mulai sekarang kita putus pertemanan. Biarin aja lo sendiri gak punya temen. Apa? Ya udah deh, gue kan cuma bisa pasrah karena peringkat gue emang terlalu rendah. Jadi mau gimana dong, gue kismin. Mumpung cuma Kesha yang lihat dan belum banyak orang yang lihat, mending gue private lagi aja deh. Vel, tadi gue lihat peringkat kekayaan lo rendah ya. Sebenarnya gue punya lowongan pekerjaan yang bisa menghasilkan duitnya banyak. Lo mau nggak? Kerjaan apa? Halal nggak? Ya jelas halal dong. Mau nggak? Kasih gue satu alasan kenapa gue harus percaya sama lo. Lo lihat aja peringkat gue. Tuh, peringkat gue adalah peringkat 5. Hah, kalau gue ikutin lo bisa-bisa gue dapat peringkat 1 atau 3 besar deh setidaknya. Kalau gitu gue mau. Bagus, lo tinggal datang aja ke rumah gue. Tapi datangnya harus jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh? Gue nggak yakin gue bakal diizinin sama nyokap gue. Tapi gue bakal pergi diam-diam deh supaya peringkat gue naik. Mumpung mama udah tidur, ini kesempatan gue pergi. Oh, gawat mama bangun. Munye. Ternyata cuma tidur sambil jalan. Kalau gitu ini kesempatan gue buat pergi kan. Feli, kabur. Loh Tasya, bukannya kita janjian di rumah lo ya? Kenapa lo malah datang ke rumah gue? Soalnya kata bos gue lebih baik memulai pekerjaannya di rumah lo. Nggak apa-apa ya? Ya udah deh, asal ininya banyak. Kalau gitu lo pegang alat ini deh. Sementara gue panggil bos gue ya. Alat apa ini? Bos, udah bos ini. Itu bos lo. Sambung nama tempat. Aku harus sambung berapa biji mah? Kamu harus sambung nama tempat. Semakin tinggi levelnya maka semakin susah. Wah, kalau susah aku nggak mau jalanin ah. Jangan gitu. Ya udah kalau gitu mama kasih tahu imbalannya. Kamu bisa naik tahta jadi ratu. Kalau aku jadi ratu itu artinya aku bisa punya banyak duit dan bisa mengendalikan dunia mah. Kalau gitu aku mau deh. Oke nak, nama tempat yang pertama apa? R titik-titik mah. Totalnya ada 5 huruf. Itu loh tempat kamu berpijak sekarang. Masa nggak tahu sih? Aduh apa ya? Oh, jangan-jangan rumah ya? Yeay! Kamu udah dapat uang kan, dan uangnya akan selalu bertambah tiap levelnya tuh naik. Wah, kalau kayak gini kan aku nggak perlu kerja lagi, mah. Loh, kok sekolahnya sepi banget? Orang-orang pada kemana, Kay? Mereka terlalu fokus sambung nama tempat, jadi mereka bolos deh. Ya elah, mereka kok gitu sih? Kayak gue dong. Gue ikut, tapi gue tetap masuk sekolah. Iya, Vel, tapi lo belum tahu sisi gelapnya ya. Gue nggak peduli mau sisi gelapnya separah apapun, yang penting kan gue dapet tahta dan duit. Iya sih, lo kan dari dulu selalu mentingin duit, tapi keselamatan lo nggak dipentingin. Yang selanjutnya T titik-titik, totalnya ada 5 lagi hurufnya. Apa lo lihat-lihat? Berusaha aja sendiri, gue nggak mau bantu. Ih, siapa juga yang mau bantu? Jawabannya tuh taman. Yeay, dapat 100 juta. Kenapa sih tuh anak? Harusnya dia excited dong buat ikut dalam sambung nama tempat ini. Dan waduh, itu kenapa pada dihabisi, Bu? Kalau ada orang yang bantu kamu dalam sambung nama tempat, maka orang itu akan dihabisi karena dianggap curang oleh sistem. Kalau gitu kita harus main sambung nama tempat ini dengan cara jujur ya, Bu? Iya bener, kalau kamu pintar kamu akan jadi juara dan dapat semuanya. Oke, Bu. Hah, kali ini huruf akhirnya doang, N. Mana panjang banget lagi kata-katanya. Kalau kamu harap bantuan saya nggak akan bantu kamu. Siapa juga mau minta bantuan Ibu? Kalau gitu saya minta bantuan sistem aja. Sistem tolong kasih 1 huruf lagi. Oh, padahal jawabannya udah ada di ujung mulut saya. Kalau kamu nggak bisa sih kamu payah. Jangan-jangan restoran ya? Untung bener. Gue udah tebak 3 nih, udah setengah jalan. Dela lo kenapa? Bukannya lo peserta sambung nama tempat ya? Mulai sekarang gue udah ngundurin diri dari sambung nama tempat. Tapi sistem nggak terima, jadi gue diburu. Itu artinya aturannya ketat. Ya udah deh, nggak apa-apa juga lo ngundurin diri. Toh saingan gue bakal berkurang. Gue saranin lo undurin diri juga deh, soalnya Dela? Itu konsekuensi karena cara main sambung nama benda tidak boleh dibocorkan sama sekali. Waduh. Anakku, gimana perkembangan sambung nama tempat kamu? Udah setengah, Mah. Katanya setelah level 3 itu bakal susah banget. Jadi kamu harus siap-siap ya. Mama tenang aja, Ma. Aku bakal menaikkan derajat keluarga kita. Yang selanjutnya, K titik-titik. Waduh, ini apaan? Seandainya aja ada cluenya. Emangnya kalau ada cluenya bisa buat kamu lebih mudah? Ya itu udah pasti kan, Ma. Wah, langsung ada cluenya. Kalau gitu aku harus pencet kan? Ada ayam, anjing, kucing. Berarti semua peliharaan dong. Ayo cepet sambung, nak. Kamu harus bergegas. Kalau gitu jawabannya kandang kali ya? Untung aja. Pasti sekarang gue udah kaya raya. Saldonya udah terkumpul, mah. Baguslah kalau kamu bahagia. Vel, gue minta maaf ya karena tadi gue gak ngedukung lo. Ya ampun, Kesha, kenapa lo bonyok gitu? Lo gak usah pedulin gue. Yang penting lo selesain sambung nama tempat ini dengan cepat dan jangan sampai salah. Oh, oke. Kalau salah pasti ada hukumannya kan? Kalau gitu yang selanjutnya M titik-titik P titik-titik. Waduh, tempat itu kan? Lo tenang aja, kayak gue pasti bisa jawab. Kalau gitu gue lihat cluenya dulu mumpung ada nih.